Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat keimanan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis online ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan, kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya teman-teman, gimana kabarnya untuk hari ini? Boleh ditulis di kolom komentar kabar teman-teman gimana di bulan September. Iya, September. Gimana nih, awal bulan September, gimana kabarnya? Boleh direspon, kalau nggak mau ketikan, boleh direspon pakai emoticon. Oke, ada tuh. Alhamdulillah luar biasa. Kita semangat, Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat banget nih Mbak Nia sama Mbak Anita. Kenapa tuh admin? Wah, kayaknya sedih gitu. Baru awal September. Mbak Anita juga nih, Alhamdulillah baik Kak. Sedihnya juga ada. Oke, nggak apa-apa.
Semoga sedihnya nggak berlarut-larut sampai akhir bulannya. Karena kan sekarang masih awal bulan. Oke, pada malam hari ini kembali lagi teman-teman kita di agenda Hike Indonesia sekarang ya. Hike Indonesia di bulan September, di mana ini adalah agenda pertama kita di bulan September terkait dengan apa judulnya? Mencari pada selainmu. Oke, kira-kira nih dari judul yang kayaknya simple sih. Tapi apa nih yang teman-teman di sini yang udah hadir ya, sekalian gue teman-teman yang lain, boleh ditulis dulu di kolom komentar teman-teman apa yang teman-teman perkirakan ya, apa yang akan kita bahas terkait dengan judul. Menurut teman-teman di sini kita malam ini akan bahas apa? Kalau melihat dari judul mencari pada selainmu, boleh ada yang bisa mengajukan pendapat gitu. Kebetulan juga kalau kalau di poster itu kayaknya kita agak susah ya nentuin munya itu sama manusia atau sama siapa. Eh, soalnya itu huruf huruf kapital semua. Jadi penjelasan terkait dengan judul itu kayaknya kalau ditulis di manual gitu mencari pada selainmu, nah munya itu dibesarkan huruf M-nya, jadi makna itu beda. Kalau sekarang kan kita lihat munya itu sama sama semua gitu, huruf kapital semua. Jadi kita perjelas lagi, munya di situ Allah ya. Jadi bukan kepada makhluk ataupun kepada sesuatu yang bukan Allah gitu. Jadi terkait dengan judul itu mencari pada selainmu. Oke, saya beri gambaran sedikit ya. Mencari pada selainmu ini mungkin kita akan bahas. Saya juga nggak tahu materinya akan sampai itu seperti apa. Yang pasti kalau kita melihat dari judul, ya pembahasannya kurang lebih terkait dengan orang-orang yang orang-orang yang sedikit frustasi ataupun mencoba untuk mencari ketenangan ataupun suatu kebahagiaan selain dari Allah gitu. Jadi itu yang akan kita bahas. Kurang lebih nanti akan dibahas oleh Kak Ihsan. Kak Ihsan. Alhamdulillah juga pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Kak Ihsan selaku pemateri kita pada malam hari ini, teman-teman. Di awal bulan ini kita masih sama pemateri yang cukup baik gitu. Oke, sebelum kita mulai, mungkin dari teman-teman di sini mau menyiapkan catatannya, boleh dipersilakan untuk menyiapkan bukunya atau alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya mengingatkan pada teman-teman untuk kalau seandainya teman-teman di sini keadaannya memungkinkan untuk open kamera juga dipersilakan. Oke, eh, sebelumnya kita mulai juga, saya juga mengingatkan teman-teman apabila teman-teman di sini ingin menyiapkan alatnya terlebih dahulu sudah saya ingatkan tadi. Oke. Oh ya, untuk bulan September saya mengingatkan juga kita masih ini karena di sini terasa anggota HIK semua ya. Jadi saya coba sekalian mengingatkan teman-teman dan coba menjelaskan apa aja agenda HIK di bulan September ini. Sebelumnya juga udah di-share oleh admin ataupun saya sendiri ya di grup. Itu ada jadwal hike, agenda hike, di mana setiap malam Senin malam Selasa itu kita akan mengadakan sharing session ya seperti ini, lalu via Zoom. Kemudian juga kemarin malam sudah kita lakukan atau kita laksanakan yaitu live Telegram. Ya. Nah itu untuk dua malam Ahad dan Senin ya. Kemudian juga untuk Selasa itu teman-teman agenda dari hike teman-teman bisa ikuti nanti di grup ya, di grup hike itu ada program menulis, kita akan buka program menulis teman-teman. Kemudian juga di hari Rabu teman-teman boleh nanti mempersiapkan Q&A, nanti di sini di hari Rabu kita akan buka Q&A atau tanya jawab. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan, nanti kami siapkan untuk list pertanyaannya, list untuk mengajukan pertanyaannya. Kemudian juga di hari Kamis itu ada
ada yang beda nih di hike di bulan September ini. Di hari Kamis itu ada program dibacain. Nah, gimana sih dibacain biar jelasinnya tuh enak? Saya jelasin di Zoom ini aja. Jadi dibacain itu teman-teman nanti akan dipersilakan untuk menceritakan apapun yang teman-teman pengen cerita di Google Form. Nah, di Google Form itu teman-teman nggak eh, nggak perlu nyantumin nama ataupun nggak ada identitas teman-teman. Jadi cuma sekedar catatan teman-teman aja atau cerita teman-teman aja. Nanti di malam Kamisnya itu kita bacain di via Zoom gitu. Untuk hari Jumat itu programnya adalah Al-Kahfi Time. Itu membaca surah Al-Kahfi dan akan reminder. Kemudian di Sabtu malam Ahad itu kita libur. Oke. Oke, gitu teman-teman untuk agenda hike di bulan September itu sedikit saya jelasin biar teman-teman di sini yang udah gabung di Zoom kita pada malam hari ini bisa paham dengan agenda hike di bulan September. Walaupun sebenarnya udah jelasin di grup, tapi saya rasa kalau jelasin secara langsung seperti ini lebih enak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita perlu sapa materi kita ya. Assalamualaikum Kak Ihsan, apakah bisa ngobrol sebentar? Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Kak Ihsan? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Nah, wah, lagi di rumah atau di mana nih? ya di rumah saya. Oke, oke. Udah lama kita nggak ngobrol ataupun ikut agenda hike nih, Kak Ihsan. Ya, Udah lama ya. Oke, udah siap Kak Ihsan untuk materi malam ini? insya Allah. Bismillah. Oke, saya coba buka terlebih dahulu ya Kak Ihsan. Siap. Oke teman-teman, karena materi kita udah siap, teman-teman juga dipersilakan untuk menyiapkan alat tulisnya tadi untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Ihsan, dan mohon untuk di-mute terlebih dahulu untuk ketika materi menyampaikan materinya agar kita bisa mendapatkan ilmu secara lebih konsisten, lebih konsentrasi gitu. Kita buka aja untuk kajian kita pada malam hari ini, sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Ihsan kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan apapun ya yang kita mau, bisa jadi banyak sekali hal gitu ya. Dan salah satunya adalah kita bisa bertemu di pertemuan kali ini, teman-teman semua. Alhamdulillah bersyukur bisa ketemu Kak Praka lagi, Masya Allah. Sudah lama saya tidak melihat Kak Praka, Masya Allah, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Dan juga alhamdulillah banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang mungkin kita lupa, banyak teman-teman semua. Yang salah satu yang nikmat yang Allah kasih tapi kita lupa itu adalah salah satunya bisa bangun. Nah, itu seringkali saya pun lupa bahwa bisa bangun aja itu adalah sesuatu yang itu berarti kesempatan dan itu harapan semua orang yang sudah mati. Nah, sehingga kita yang masih hidup itu sebenarnya adalah di atas angan-angan orang yang sudah mati hari ini. Dan minggu kemarin saya sempat sedih ya teman-teman semua karena ada seorang guru saya gitu. Guru yang dulu sempat pengen banget belajar sama beliau gitu ya. Meskipun beliau sering berada di sekitar saya dulu, tetapi saya belum ada kesempatan untuk belajar sama beliau. Dan ketika itu akhirnya mungkin Allah belum mengizinkan hingga akhirnya kemarin beliau sakit sudah lama, kemudian juga beliau meninggal di beberapa hari yang lalu. Dan itu ternyata saya sangat sedih. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang soleh yang hilang gitu pada hari ini. Gitu. Banyak sekali orang-orang yang soleh itu mereka terbunuh hari ini. Banyak sekali orang-orang soleh itu yang bahkan tidak dihargai sama sekali gitu ya. Nah sehingga itu yang membuat saya khawatir gitu ya. Apakah saya ini termasuk gak sih sama orang yang soleh itu gitu kan ya. Gitu. Aku termasuknya golongan mana nih gitu kan ya. Nah sehingga ini perlu kita syukuri teman-teman semua bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup, dan ya ini termasuk nasihat buat saya sendiri gitu ya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang berkumpul secara online ya, kalau saya di Sumedang ya. Kalau Kak Praka di Palembang ya?
Iya, masih di Palembang kan. Masih di Palembang ya? Iya, belum kemana. Sama Kak Abizar deket gak tempatnya? Agak dekat sih, masih di Agak dekat. satu wilayah. Oh, oke oke. Iya. Alhamdulillah kalau saya jauh ya. Saya Sumedang, tetangganya Bandung, saudaranya Jakarta, ya gitu ya. Karena konon katanya sebelum Bandung, jadi ibu kota Jawa Barat tuh katanya Sumedang. Saya juga pernah dengar, tapi itu gak tahu valid gak tahu enggak. Nah jadi yang nggak jauh-jauh beda lah, masih keluarga ibu kota. Nah, mangga teman-teman semua kalau mau silaturahmi ke Sumedang, mangga silahkan bisa dicoba. Ada tahu Sumedang, ada peyem, ada apa lagi? Ada ubi Cilembu. Nah, ubi Cilembu itu ada desanya di sini. Saya baru tahu, kalau saya kira tuh Cilembu itu nama doang gitu. Ternyata itu diambil dari sebuah nama jalan kalau salah. Nah, itu dekat sama tempat saya di sini. Namanya Jalan Cilembu atau di sini ada Desa Cilembu. Nah, saya tahunya Cilembu itu cuma dari pas itu tuh Sule ya atau di OVJ masalah apa atau di ini talk show ya ubi Cilembu tuh lupa saya. Nah, tapi itu di luar bahasan teman-teman semua. Tapi silakan teman-teman semua kalau yang mau join apa bisa kumpul-kumpul di Sumedang gitu kan, atau di daerah Bandung sekitarnya. Dan teman-teman semua tak lupa salat salam semoga tidak tadi udah ya kepada baginda mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya. Nah, teman-teman semua, judulnya sudah teman-teman sudah tahu gitu kan ya, dan mungkin sudah nebak-nebak dan itu sudah benar. Nah, karena teman-teman semua ini judul ini saya dapat gitu ya dari Mas Abizar gitu ya. Dan juga ini sebagai bukan hanya apa ya teman-teman semua karena salah satu karakter dari seorang penuntut ilmu yang saya dapatkan ada teman-teman semua bahwa ketika dia mendapat sebuah ilmu yang sama atau ilmu yang sudah pernah atau dia sudah paham, maka sejatinya sebagai penuntut ilmu dia akan senantiasa menuntut, bukan senantiasa puas. Nah, dan salah satu teman-teman semua, salah satu buku yang nggak pernah saya dapatkan tamatnya itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena anehnya teman-teman semua, saya juga bingung. Jadi Al-Quran, meskipun kita hanya baca alif lam mim atau hanya sekedar lafaz bismillah, senantiasa ketika kita mengulang terus bacaannya, itu senantiasa ilmunya tetap ada. Ada aja yang baru, ada aja yang kelewat kemarin. Sehingga dari satu ayat aja di Al-Quran itu, saking mungkin luar biasa berkahnya teman-teman semua, sehingga setiap ayatnya itu kita ulang-ulang terus, itu senantiasa akan mendapatkan ilmunya. Ilmu baru tentang ayat itu. Nah, sehingga teman-teman semua, maka pada malam kali ini coba kita senantiasa berkumpul untuk senantiasa apa ya teman-teman semua bertukar atau kita senantiasa membasahi pemikiran kita dengan sesuatu yang semoga itu baik gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, saya ada sebuah ayat yang pernah saya hafal teman-teman semua, ada di juz 13 teman-teman semua, di surat Yusuf. Nah, surat Yusuf itu adalah surat favoritnya saya juga. Kenapa? Karena surat Yusuf itu ibarat sebuah novel teman-teman. Bukan novel lah ya, cerpen. Ya, karena cukup singkat, tetapi mungkin tafsirannya panjang. Nah, cerita ini mengenai seorang nabi yang tampan, nabi yang luar biasa soleh, gitu kan ya. Kemudian singkat cerita, beliau itu iri, gitu kan ya, diirikan oleh saudara-saudaranya. Jadi gini teman-teman semua, ketika teman-teman semua baca di surat Yusuf di ayat pertama gitu kan ya, atau ayat yang di halaman kanannya tuh teman yang paling bawah itu, dia itu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi pas saat itu Nabi Yusuf pada saat masih kecil mendapatkan sebuah mimpi yang beliau dapatkan ketika beliau tidur. Apa itu mimpinya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Jadi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, dan juga bulan dan matahari li sajidin, kepadaku mereka bersujud. Nah, di dalam mimpinya ada 11 bintang dan matahari dan bulan yang kemudian mereka bersujud. Bersujud kepada Nabi Yusuf, gitu kan ya. Nah, kemudian beliau menanyakan kepada ayahnya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nah, kemudian apa jawab ayahnya, gitu kan ya. Nah, jawab ayahnya itu ya Syuaib ya, Nabi Syuaib. Nah, ayahnya itu bilang gini, gitu. Jangan kamu ceritakan ya, gitu kan ya, kepada saudara-saudaramu, gitu kan. Karena
kalau kita lihat di cerita itu saudara itu iri, bahkan hendak membunuh Nabi Yusuf. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf ini dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Kemudian ditemukan oleh sekelompok pedagang yang hendak pergi ke Mesir. Nah, akhirnya dibawalah Yusuf ini, gitu kan ya, dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian diambil oleh tadi ya sekelompok pedagang, kemudian dibawa kepada Mesir. Nah, di Mesir inilah kemudian dibeli oleh keluarga penguasa. Itu adalah Aziz ya, keluarganya ya, seorang amir ya, atau seorang, saya lupa itu gubernur atau wali atau di Mesir pada saat itu. Ini zamannya sebelum Firaun ya. Nah, kemudian dari saat itu gitu. Kemudian Yusuf ini akhirnya dibeli oleh Zulaikha dan suaminya Aziz. Nah, dan singkat cerita, Yusuf ini berkembang ya semakin dewasa, kemudian mungkin melihat wajahnya itu tampan dan juga gagah gitu ya, karena konon gitu ya, seganteng apa sih Nabi Yusuf? Gitu. Jadi seandainya lingkaran itu dibelah menjadi apa ya, ada sebuah lingkaran ya, lingkaran diagram lingkaran, maka jika dibagi menjadi 3 gitu ya, maka 50%, 25% itu adalah kegantengannya Nabi Yusuf. 25%-nya lagi adalah kegantengan dari semua para laki-laki, dan 50%-nya tahu nggak itu gantengnya siapa? Itu adalah gantengnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Nabi terganteng itu bukan Nabi Yusuf. Itu ada sebuah keterangannya. Jadi, jika diibaratkan seperti itu. Nah, tetapi ini saking gantengnya Nabi Yusuf. Nah, sehingga kemudian akhirnya tergoda lah, gitu kan ya. Dan singkat cerita, akhirnya ya nanti bisa ini saya nggak spoiler semua karena ceritanya cukup panjang kalau misalnya di kajian kali ini. Nah, tapi intinya teman-teman semua, pada malam kali ini saya ada mau mengambil satu ayat saja dari surat Yusuf, teman-teman semua, tentang bagaimana putus asanya, gitu, tentang keputusasaan, gitu, keputusasaan, maaf, typo dikit, keputusasaan bagi seorang yang beriman, keputusasaan yang itu tidak boleh kemudian terus-menerus, gitu kan ya, sebuah keputusasaan yang itu harus penuh dengan harapan. Ya, itu ketika Nabi Ayub itu kemudian bersedih, kemudian bilang kepada konsep seperti ini. Jadi berkata kepada saudara-saudaranya itu ya, anak-anaknya. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Nah, jika kita misalnya melihat dari sebelumnya judulnya, gitu ya. Judul ini kalau menurut saya ini adalah sebuah mafhum mukhalafah. Apa itu? Mafhum mukhalafah itu adalah sebuah pemahaman yang terbalik. Ketika kita melihat tadi judulnya adalah berharap ya, apa sih? Kepada selainmu gitu ya. Maka saya ingin menunjukkan bahwa kita harus berharap kepadamu, tidak pada selainnya. Nah, itu adalah mafhum mukhalafah. Nah, itu apa? Pemahaman terbaliknya. Nah, mu ini siapa? Nah, kalau kita lihat tadi, benar kata Praka itu judulnya itu kapital semua. Maka dalam bahasa Indonesia, mu, kalau ada tulisan mu, M-nya gede, itu kan berarti menunjukkan itu kepada Tuhan, atau yang biasanya kita tuh kepada Allah SWT. Nah, kalau mu-nya kecil, itu bisa jadi orang. Nah, kalau misalnya ada orang, itu siapa? Gitu ya. Nah, maka teman-teman semua, nah di ayat ini saya ingin menggambarkan bagaimana jangan kita kemudian berharap kepada selainmu tadi. Nah, sehingga ayat ini semoga cocok teman-teman semua. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Wahai anak-anakku. Kemudian itu kan ada sebuah kata yang sangat kita sering dengar, yaitu apa? Wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Wala ta'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bilangnya innahu la ya'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Nah, apa hukumnya kita jangan berputus asa kepada Allah? Apa teman-teman semua hukumnya? Kalau misalnya kita melihat dari sini, maka hukumnya itu adalah wajib. Kita tidak boleh berputus asa kepada Allah SWT. Karena apa? Wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Maka sesungguhnya orang yang dia kemudian putus dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang dia kemudian termasuk orang kafir. Maka sejatinya orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah, ataupun sudah berputus asa terhadap
ampunan Allah. Oke, kalau sampai sini teman-teman semua, maka teman-teman semua kita perlu bahagia di sini. Karena kita masih berada di posisi yang pertama, bahwa kita berada di posisi orang-orang yang masih berharap kepada Allah SWT. Kalau saya teman-teman semua. Nah, akhirnya teman-teman semua, kemudian kita diuji di sini. Bagaimana kita kemudian jangan sampai kita berharap kepada selain Allah. Dan teman-teman, kalau misalnya kita melihat sebuah wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Jadi apa wasiatnya? Ya bunai, ya gini. Wa qala Ibrahim. Wawasaina saya lupa. Jadi ketika itu saya wasiatnya itu sebenarnya ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wawasaina biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman semua, ada satu kata lagi teman-teman semua di ayat yang lain, bahwa ayat ini juga menggambarkan suatu mukjizat Allah SWT. Bahwa di ayat ini, saking luar biasanya, dia bisa mengandung dua perintah dalam satu kata atau satu kalimat. Gitu. Ketika teman-teman semua kita melihat Allah berfirman, kepada kemudian ini menjadi wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim kemudian juga Nabi Yakub itu berwasiat kepada anaknya. Hei nak, gitu ya. Sesungguhnya Allah telah memilih terhadapmu itu sebuah adin atau agama. Maka apa pesannya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti ini mengandung dua perintah dalam satu kalimat. Bagus ya? Jadi kalimatnya gini. Tadi apa? Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka kita bisa mendapatkan dua hikmah. Bahwa yang pertama, kita harus memulai tidak meninggalkan agama sejak dini. Kemudian juga kita dipesan bahwa jangan sampai hingga akhir hayat kita terlepas dari agama. Dan ini salah satu bahasa Al-Quran yang saya pikir-pikir ini sangat luar biasa. Pada saat itu saya sedang naik motor, kemudian saya melamun terhadap dengan ayat ini. Gitu. Ayatnya sangat luar biasa teman-teman semua. Nah sehingga apa coba teman-teman semua? Kalau kita lihat pesan Allah dari tadi, dua ayat tadi, semuanya itu berpesan bahwa kita diminta untuk senantiasa bertahan. Bertahan terhadap sebuah apa? Nah, maka bertahan terhadap sesuatu yang baik, dan juga kita harus terhindar dari bertahan terhadap sesuatu yang kemudian kita bertahan terhadap situasi yang buruk, kita teman-teman semua. Atau tadi kita ya bertahan dalam kondisi baik, dalam kondisi kita bertahan di dalam menjaga Islam, atau justru gitu kan ya di sisi yang lain gitu kan ya, ketika kita bertahan dalam posisi kafir itu juga adalah sesuatu tantangan. Yang kemudian mana yang akan kita pilih? Nah sehingga teman-teman semua akhirnya kita diuji. Dan hingga akhirnya karena mungkin kita sebagai anak-anak muda ya, gitu ya, kita seringkali kita merasa berat. Betul sekali. Nah, sehingga kemudian kita di sini akhirnya ada muncul ya kan kalimat-kalimat yang kemudian ini condong kepada kita bertahan tetapi kita tidak menyerahkan. Maksudnya apa? Contoh ini teman-teman. Ya, kita bisa kuat sendiri. Terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih engkau yang telah berjuang selama ini. Gitu kan ya. Yang padahal teman-teman semua kata-kata itu belum tentu tepat ketika di situ mereka masih menyandarkan dirinya kepada diri sendiri, yang diri sendiri itu masih banyak kelemahan. Nah, maka Islam tidak ingin kita seperti itu. Kenapa? Karena Islam kemudian mengajarkan bahwa ketika kita sudah tidak memiliki kemampuan, gitu kan ya, bahkan ketika kita memiliki kemampuan pun, maka senantiasa disandarkan kepada orang atau sesuatu zat yang bukan orang ya, sesuatu zat yang maha kuat. Kenapa? Karena gini teman-teman semua, ketika kita menyandarkan sesuatu kepada yang maha kuat, gitu ya, itu Allah SWT, maka kita akan menjadi orang yang kemudian bisa berdampak. Gitu. Teman-teman semua,
saya mendapatkan sebuah pelajaran hidup bahwa setiap orang yang dia kemudian bersentuhan dengan Allah, bukan bersentuhan Allah ya, maksudnya dekat dengan Allah, bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang spesial. Siapapun itu. Salah satu buktinya adalah ketika kita melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling spesial. Mengapa? Karena Nabi yang paling spesial itu, dialah yang diturunkan kitab yang paling spesial. Gitu kan ya. Kalau misalnya kita melihat dari Al-Quran itu turun aja teman-teman semua, gitu ya. Al-Quran itu turun, kemudian turunnya itu tidak sembarangan turun. Tetapi turunnya itu yang pertama, langsung dari Allah SWT, kemudian diturunkan diserahkan, gitu kan ya, diturunkan kepada malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, gitu kan ya. Kemudian diturunkan lagi kepada Nabi yang paling mulia. Kemudian lagi diturunkan, diwariskan lagi kepada umat yang paling mulia. Nah, sehingga dari sinilah kenapa kita diminta untuk berharap sama Allah SWT. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka inilah kita harapan kita hidup, gitu kan ya. Dan salah satu yang membuat saya sedih adalah teman-teman semua, bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW itu mungkin tidak diciptakan, maka kita tidak akan ada nilainya sama sekali. Nah, maka mumpung nih teman-teman semua, kita menjadi orang Muslim, kita menjadi mukmin, kita punya Tuhan yang Maha Kuat, Nabi yang paling spesial, kitab yang paling spesial, maka jangan sampai kita kemudian berharap pada selain itu. Kita berharap pada selain itu, ya kan? Gitu. Mumpung ini ya, mumpung kita dapat kesempatan menjadi umat yang paling spesial, teman-teman semua. Menjadi umat yang itu nabinya paling baik, nabinya paling spesial, ya kan? Sayyidul Anbiya, kemudian menjadi gelarnya itu adalah pemimpin para nabi, gitu kan ya. Kemudian pemimpin para nabi yang kemudian salah satu buktinya adalah ketika turun perintah sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjadi imam dan mengimami para nabi. Luar biasa ya, teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman semua, disinilah kesimpulannya bahwa dari ayat-ayat tadi yang kita baca, yang kita coba bongkar bersama-sama teman-teman semua, maka coba kita berbalik lagi gitu ya. Mungkin kita hari ini lupa, termasuk mungkin saya lupa hari ini gitu kan ya. Bahwa kita mungkin kurang bersandar gitu kan ya. Makanya pegel gitu ya. Mungkin kita hari ini kita pegel karena kita lupa bersandar gitu kan ya. Lupa bersandar kepada yang itu kemudian menyediakan sebuah sandaran yang baik. Sebuah sandaran yang itu kemudian sandaran yang paling mulia yang bisa membuat kita nyaman. Bukan hanya menjadi sebuah sandaran yang nyaman, tetapi menyelamatkan kita. Gitu ya. Maka relax teman-teman semua, jangan dibawa tegang gitu ya. Karena kita pegel hari ini, nah sehingga kita butuh sandaran tadi. Nah, maka jangan sampai kita cari sandaran yang mudah roboh. Jangan kita sampai sandaran yang kemudian mencelakakan kita. Paham ya teman-teman semua? Nah, sehingga teman-teman semua, itulah tadi. Nah, bagaimana kita langkah-langkahnya? Maka teman-teman, langkah-langkah yang saya dapatkan adalah sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu kemudian mencoba langkah-langkahnya. Bahwa ada sebuah waktu ketika Nabi Muhammad SAW itu punya sebuah masalah yang itu susah untuk diputuskan, yang itu kemudian sulit untuk diselesaikan. Apa yang beliau lakukan adalah kemudian luar biasa, beliau sholat. Gitu. Nah, mungkin kita ngerasa kayak aneh pada hari ini, gitu kan ya. Sholat wae, gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya kita melihat, ternyata sholat itu luar biasa. Dan salah satu tujuan hidup kita ya adalah sholat, gitu kan. Pekerjaan utama manusia adalah sholat, gitu kan ya. Nah, sehingga teman-teman semua, itulah bagaimana kemudian yang kedua adalah kita memahami langkah-langkah selanjutnya. Itu apa? Kemudian kita mentazkiyah diri kita, menanamkan sakofah pada diri kita. Dan salah satu sakofah yang paling dekat dengan kita adalah Al-Quran. Mumpung Al-Quran ada dekat kita, gitu ya teman-teman semua. Ini termasuk nasihat buat saya sendiri. Karena ada salah satu luar biasanya bahasa Al-Quran, teman-teman semua. Teman-teman semua, buat mungkin yang kita yang tahu gitu kan teman-teman semua, hukum tentang berapa minimal seorang perempuan itu hamil. Gitu. Nah, dalam kitab fikih ya, ini ada sebuah kalimat yang sebuah ayat-ayat yang luar biasa dalam menjelaskan sesuatu. Nah, contoh gini teman-teman semua. Dalam di kitab fikih gitu kan ya, aqallul hamli atau sedikitnya hamil. Minimal hamil itu berapa bulan sih? Gitu. Di kitab fikih dijelaskan tuh 6 bulan. Tetapi coba kita melihat bagaimana cara ulama kok bisa menentukan 6 bulan. Gitu kan ya. Dan ternyata ini
di dalam Al-Quran tuh asa nggak ada gitu kan ya, terlihatnya nggak ada, gitu kan. Asa nggak ada gitu kan ya. Perasaan ini mah nggak ada gitu ya. Misalnya dalilnya itu aqalul hamli apa namanya sittata asyar gitu kan ya, gitu kan. Sittata syahra misalnya gitu, enggak gitu. Wahid istilah salah satu arba'ah khamsah gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dalilnya diambil dari mana? Nah, ternyata dalil ini tuh diambil dari dua ayat yang berbeda. Ayat yang pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa selain gini, yang ayatnya itu sebentar teman-teman semua, saya cek lagi. Nah, ayatnya itu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutim mardu'ah. Jadi dalam Al-Qur'an juga ada matematika teman-teman semua. Nah, kalau di ayat ini wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan wal walidat dan para ibu-ibu emak-emak gitu kan ya. Yurdi'na auladahun. Mereka harus menyusui pada anak-anaknya itu selama haulaini. Berapa haulaini itu? 2 tahun. Nah, kemudian dari sini kita belum dapat kesimpulan bahwa berapa minimal hamil itu. Kalau menyusuinya aja 2 tahun di sini wajibnya. Nah, ternyata ada ayat yang lain yang kemudian bisa menjelaskan. Tetapi belum lengkap jika tidak ditambah dengan ayat ini. Jadi kayak matematika, teman-teman. Nah, apa ayatnya yang lainnya? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamatsu ummuhu kurha wa wadathu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Di ayat yang selanjutnya di surat Al-Ahqaf, teman-teman semua, di situ ayatnya wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamatsu ummuhu kurha wa wadathu kurha wa hamluhu. Nah, di sini hamil seorang perempuan wa fisaluhu dan menyusuinya adalah berapa? 30 syahra. Berapa? 30 bulan. Teman-teman semua, 30 bulan itu berapa tahun kira-kira? Berarti berapa? 2 tahun lebih 6 bulan. Benar nggak teman-teman semua? Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke ayat yang tadi teman-teman semua, yang sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 233, itu tulisnya apa? Wal walidatu yurdi'na auladahun, ya bukan. Ya benar, wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilain. Nah, 2 tahun itu menyusui, dan di ayat yang selanjutnya soal Al-Aqaf itu apa? 30 bulan itu isinya berapa? Menyusui, hamil dan menyusuinya. Nah, kalau tadi di situ tadi menyusuinya itu adalah 2 tahun, kemudian sini 3 bulan adalah berarti 2 tahun lebih 6 bulan. Itu adalah menyusui dan hamilnya. Berarti tadi menyusui ada 2 tahun, maka sisanya berapa? 6 bulan. Nah, inilah matematika dalam Al-Qur'an. Nah, itu salah satu maksudnya gini. Saya ingin menggambarkan di situ bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya bacaan. Tetapi di Al-Quran itu bisa membuat kita kemudian terbuka pemikiran kita. Gitu kan ya. Sehingga berharap kepada Allah itu semakin terbuka. Kenapa? Karena orang-orang yang berharap kepada Allah, dia itu adalah orang-orang yang kemudian sudah tahu bagaimana Tuhannya itu luar biasa. Karena dia sudah punya maklumat pengetahuan tentang keluar biasaan kehebatan Tuhannya itu sudah luar biasa. Menancap pada imannya, mencatat pada akalnya, bahkan hatinya. Karena kita teman-teman semua, ada sebuah nasihat yang Rasulullah SAW dalam hadisnya itu mungkin kita sering dengar. Bahwa apa? Cukuplah kematian itu menjadi sebuah pelajaran, gitu ya. Atau ada sebuah hadis yang lainnya bahwa yang artinya itu adalah orang-orang yang cerdas, orang pintar itu siapa? Adalah orang-orang yang kemudian dia mati dalam apa? Gini, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa berpikir tentang kematiannya. Sering kan dengar kayak gitu ya? Nah, maka kalau dari kata ini teman-teman semua, bagusnya gini, berarti saking luar biasa kata-kata yang tadi ya, hadis yang Nabi itu, bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang memiliki kematian. Apa bagusnya dari hadis dari ini? Kalau saya lihat di sini ya, berarti orang-orang yang sudah memikirkan kematian berarti dia sudah selesai dengan urusan hidupnya. Gitu. Nah, maka tadi inilah pentingnya kita kemudian masuk pada langkah yang kedua. Yang pertama adalah kita kemudian memperbaiki tentang sholat kita. Yang kedua adalah kemudian kita menambah sakofah kita. Gitu. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Insya Allah teman-teman semua. Nah, maka mumpung kita masih hidup pada hari ini teman-teman semua, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga kita bisa diistiqomahkan. Teman-teman semua tidak berharap pada selainnya. Gitu. Karena pasti ya teman-teman semua sudah tahu akhirnya apa?
teman-teman sudah tahu mungkin kita akan kecewa. Nah, akhirnya itu. Nah, mumpung kita menghindari dari kekecewaan tersebut, maka teman-teman semua, di sini saya mengajak untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semua di pada Hike Indonesia, semua para membernya, member ya, dan anggota-anggotanya, itu teman-teman semua. Mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan bersama saya hari ini. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang baik. Mungkin cukup seperti itu. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukur Kak Ihsan atas materinya yang sangat baik tadi dan sangat bagus sekali. Baik teman-teman, Kak Ihsan sudah menyampaikan materinya. Mungkin dari teman-teman sini ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanya secara langsung dengan raise hand ataupun di kolom komentar juga boleh. Oke, udah ada satu nih. Teman-teman yang lain juga boleh mempersiapkannya. Oke, Mbak Anita. Silakan Mbak Anita. Mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kak Ihsan, apa kabar nih sama kakak? Semoga lebih baik ya. Alhamdulillah. Semoga kakak dan kakak semoga lancar rezekinya, semoga apa ya? Semoga lancar aktivitasnya. Amin ya Allah, amin. Udah Kak, kita mendoakan aja. Ini pertanyaannya nih sangat bagus ya, kayaknya apa? Maksudnya nih ya Kak. Pertanyaannya adalah agar kita selalu dekat sama Allah dan selalu berharap sama Allah, agar kita nih gak kehilangan Allah itu kayak gimana ya Kak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ihsan gimana? Ya, bismillah. Insya Allah. Ini pertanyaan yang sulit, gitu ya, karena saya bukan wali, gitu ya, saya bukan nabi. Dan saya sulit juga untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, tetapi saya mendapatkan sebuah di umur saya yang ke-20 ini, teman-teman semua. Saya selama 20 tahun berarti itu berapa hari ya? 360 kali 10 aja berapa? 3.600. Berarti saya ini udah 7.200 hari lah hidup di bumi. Gitu aja. Tapi ternyata di umur 20 ini saya baru dapat ya, atau di umur 19 kemarin. Di hari ke berapa ribu ya, 7 ribuan gitu ya. Ada sebuah hal menarik bahwa salah satu agar kita dekat kepada Allah adalah tidak meremehkan sesuatu hal-hal yang kecil. Gini kan teman-teman semua. Terkadang ada beberapa kisah yang itu kemudian seseorang itu bisa selamat karena sesuatu hal yang kecil. Bahkan bisa jadi ada orang yang celaka karena tidak memperhatikan hal yang kecil ini. Gitu. Nah, contohnya gitu teman-teman semua. Ada sebuah hal kecil gini. Coba kita melihat ya kisah, ada beberapa kisah yang mungkin kita sering dengar, tapi coba kita peka sedikit ya. Jadi gini, contoh adalah kisah seorang yang dia membunuh 99 orang. Pernah dengar? Pas SD, SMP, gitu kan ya. Kisah tentang ini. Ada seorang pembunuh yang kemudian dia membunuh 99 orang. 99 orang itu berapa? Berarti ya bayangin aja gitu kan. Saya aja nggak pernah nyembelih kambing gitu ya. Saya belum pernah gitu ya. Ini nyembelih orang loh, saya nggak kebayang gitu kan ya. Dan 99 orang, satu orang ini. Nah, kemudian dia datang ya, pernah dengar ya dari ayah ya. Oke, ini kita sering banget dengar. Nah, kemudian si orang ini kemudian datang kepada seorang ahli ibadah. Gitu kan ya. Ahli ibadah ini dia yang senantiasa sholat, dia senantiasa ibadah dan sebagainya, tetapi dia kemudian ditanya oleh seorang ya pembunuh ini. Wahai ya engkau gitu kan ya. Apakah aku kemudian ya kan orang ini kan mau bertobat ya. Aku pengen berhenti gitu kan ya. Bisa nggak Allah mengampuni aku gitu. Apa kata ahli ibadah ini? Nah, ahli ibadah ini kita jangan seperti jadi ahli ibadah ya, teman-teman semua ini. Jangan ahli ibadah seperti ini gitu ya. Nah, ahli ibadah ini dia gini kemudian ngomong, enggak, kamu nggak akan bisa gitu kan, kamu laknat gitu kan ya, anak dajjal gitu kan ya. Pokoknya dilaknat-laknatin lah gitu ya. Kamu nggak bakal masuk surga, kamu udah gitu kan ya, masuk neraka yang paling dalam sana. Nah, gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kemudian dia putus asa dong gitu kan. Apa ya, kesel lah ya, gimana ya? Kita mau berbuat baik tapi kok kita dijauhin gitu. Kan kesel lah ya. Ya mental-mental kita yang dia pembunuh loh ya gitu ya. Ini mental seorang pembunuh ya, udah kayak gitu, udah lagi ngedown gitu ya. Digituin lah ya, dibunuh lah gitu ya. Dibunuh balik lah akhirnya si ahli ibadah ini. Nah, kemudian dia datang kemudian bukan kepada ahli ibadah lagi, tapi dia kemudian datang kepada ahli ilmu. Apa bedanya ahli ibadah dan ahli ibadah? Beda ya teman-teman semua. Ahli ilmu dia pasti ahli ibadah.
Tetapi orang yang ahli ibadah, dia bisa jadi tidak ahli dalam ilmu. Nah, maka bisa jadi dia ibadah tanpa ilmu, dan sedangkan orang yang maka orang yang dia berilmu, maka dia pasti setiap ibadahnya, hal-hal yang mubahnya, maka dia senantiasa dalam ilmu. Nah, oke. Maka apa beda sikapnya? Nah, lihat beda sikapnya. Kalau tadi dia asal bilang bunuh-bunuh gitu kan ya. Tapi ya coba lihat orang yang berilmu ini. Gitu kan ya. Apakah aku masih bisa bertobat? Dengan wahai engkau gitu kan ya. Apa jawabannya? Ya, masih. Pergilah ke sana, sebuah tempat yang itu di sana banyak orang-orang yang kemudian bertobat di sana. Hanya si orang ini kemudian lihat gitu kan ya. Bagaimana langkahnya? Gitu kan ya. Lihat dari niat kecilnya itu apa? Dia ingin berubah. Kemudian dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan gitu kan ya, pas lagi OTW gitu kan ya. Pas lagi OTW dia wafat gitu kan ya. Diangkat oleh Allah nyawanya. Kemudian akhirnya terjatuh gitu kan ya. Dalam tersingkup gitu ya. Atau saya tidak tahu posisi seperti apa matinya gitu kan ya. Tetapi kemudian di sini malaikat berdebat. Gitu kan ya. Malaikat berdebat di sini dalam sebuah riwayat tuh. Malaikat Malik, kemudian juga di situ ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu kemudian berdebat gitu kan ya kepada malaikat Malik gitu kan ya, rebutan lah gitu kan ya. Ini masuknya kemana gitu kan ya? Masuk ke golongannya masuk ke dalam pintunya yang dijaga oleh malaikat Malik atau pintu yang dijaga oleh malaikat Ridwan. Ini tamunya siapa ini gitu kan ya? Ini rebutan tamu nih. Lihat, bayangkan sampai malaikat aja itu berdebat coba gitu kan ya. Sampai malaikat ini berdebat untuk hal ini gitu kan ya. Nah, itu hanya kan debat terus ya. Ini punya gue kan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dari sini kemudian gini. Akhirnya bosnya itu melelai gitu ya. Siapa bosnya? Malaikat Jibril. Udah gitu ya. Gak usah capek-capek. Coba kita hitung aja gitu kan ya, berapa langkah ya kan dari jarak tempatnya itu ke dia, kemudian dari dia ke tempat sebelumnya. Jauhan mana gitu kan ya, atau dekatan mana gitu kan ya. Nah, jika itu dekatnya kepada tempat yang dia mau tobat, maka dia masuk surga gitu kan ya. Jika tempat itu yang langkahnya itu ya banyakkan mana gitu kan ya. Dekat ke mana nih? Dekat ke sana atau dekat ke tempat sebelumnya gitu. Nah, akhirnya dihitung lah. Dan ternyata teman-teman semua dalam sebuah riwayat itu dia masuk surga. Dan tahu nggak jaraknya apa? Cuman beda sejengkal. Gitu. Tapi teman-teman semua coba kita lihat dari dia banyak hal yang dia kerjakan itu ya. Kemudian cuman hanya satu hal kecil aja, ingin berubah aja dia masuk surga, dia selamat, Allah ridho sama dia. Maksudnya gini, akhirnya dari sini kita kemudian bisa menghargai sebuah hal-hal kecil. Ya, dan saya dapat pelajari bahwa alhamdulillah saya di umur segini gitu ya, saya dapat kesempatan sudah menikah teman-teman semua, dan situ saya mendapat pelajaran bahwa hal-hal kecil itu sangat luar biasa. Hal-hal kecil itu sangat berpengaruh gitu hanya. Hal-hal kecil itu sangat perlu dihargai gitu. Dan di situ justru banyak nilai pahalanya. Gitu. Maka salah satu teman-teman semua, ketika kita hanya punya kemampuan seperti ini pada hari ini teman-teman semua, maka inilah Allah kasih hari ini kita teman-teman semua. Nah, sehingga hal inilah yang menjadi saya bersyukur sekali kita teman semua, bahwa belum tentu hal-hal besar itu kemudian menjadi sebuah hal yang itu diridhoi Allah, gitu. Diridhoi oleh Allah SWT. Tetapi hal kecil bisa jadi, teman-teman. Hal kecil bisa jadi, gitu ya. Itu yang kemudian Allah ridho sama kita. Mungkin itu teman-teman semua. Mungkin kurang lebih dari itu. Semoga itu bisa mendekatkan lagi ya teman-teman semua kita sama Allah SWT. Amin ya. Mungkin kalau seperti itu, Kak Praka. Oke, makasih Kak Isan atas jawabannya. Yep. Gimana Mbak Anita? Ada yang mau tanggapin atau sudah cukup? Kak, kalau agar kita nggak kehilangan Allah itu kayak gimana ya Kak? Gimana? Agar kita nggak kehilangan Allah, kita harus apa ya Kak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana? Gitu ya, tadi lanjut ya. Sebenarnya yang hilang tuh bukan Allah ya, tapi yang hilang tuh kita gitu. Karena gini, bener ya, gitu ya, betul. Pertanyaannya bagus. Nah, teman-teman semua, di sini ada nggak yang suka hobi? Teman-teman di sini pasti punya ini ya, hobi masing-masing ya, teman-teman semua ya. Punya hobi yang beda-beda gitu ya. Kalau saya tuh hobinya tuh suka gambar, kemudian saya itu juga suka sedikit tentang
F1 gitu ya, mobil gitu ya teman-teman semua. Nah, maka teman-teman semua, dari sini ketika kita punya hobi gitu ya, maka kita akan lebih paham terhadap hobi kita dibandingkan orang lain, benar nggak? Atau kita merasa lebih pahaman kita gitu kan ya, daripada orang lain gitu ya, terhadap hobi kita gitu kan ya. Nah, akhirnya teman-teman pernah mau ngobrol sama orang lain tentang hobi kita, tapi orang lain itu nggak paham gitu. Nah, bisa jadi gitu. Kenapa? Bisa jadi orang-orang yang dia punya hobi itu kan tadi, dia itu punya pemahaman lebih terhadap hal tersebut. Atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya, maka dia akan fokus atau dia punya sesuatu hal yang itu kemudian dia lebih paham daripada orang lain. Nah, kemudian teman-teman semua, dari sini ketika kita hal itu pernah merasakan, maka itu juga kita perlu rasakan ketika kita beribadah. Kenapa kita melihat para ulama tuh kok ibadahnya keren-keren, ibadahnya kok hebat-hebat gitu kan. Karena apa? Karena dia punya keahlian, dia punya pemahaman yang lebih dibandingkan orang lain yang dia nggak suka ibadah. Sama kayak tadi, saya sangat suka F1, ya gitu kan ya. Saya suka mobil gitu teman-teman semua. Ya. Ataupun saya suka tentang menggambar. Nah, maka saya mungkin mendapat pengalaman lebih gitu kan dibandingkan orang-orang yang nggak suka mobil gitu kan ya. Atau orang yang sekedar ingin mobil itu cuma ya mondar-mandir doang kan gitu ya. Nah, maka kita akan bisa lebih merasa nyaman ketika kita punya pemahaman. Nah, maka semakin kita punya banyak pemahaman, maka insya Allah kita akan semakin bisa menikmati sebuah hal tersebut. Contohnya dalam ibadah. Maka ketika ibadah itu kita punya paham, gitu ya, kita paham terhadap ibadah tersebut, mulai dari fadilahnya, keutamaannya, ancamannya, gitu ya, maka kita bisa menjadi lebih berharap dan juga lebih takut ketika meninggalkannya. Gitu. Teman-teman pernah nggak kemudian merasa berdosa ketika meninggalkan sesuatu? Enggak, sesuatu yang itu sudah biasa. Nah, ketika teman-teman pernah, dan saya juga pernah, gitu, ada sebuah hal, ada ibadah-ibadah yang kemudian itu sebuah jadi kewajiban, kemudian saya pernah tinggalkan. Dan ternyata hal itu, alhamdulillah, ada sebuah rasa yang saya syukuri adalah saya pernah ada sedikit menyesal, gitu kan ya. Nah, menyesal ini akhirnya kemudian kok bisa ada? Nah, ketika meninggalkan sesuatu. Nah, karena ketika itu berarti itu sudah menjadi sebuah hal yang itu semoga melekat kepada diri kita. Nah, ketika ditinggalkan, maka kita punya respon terhadap hal tadi, gitu. Nah, maka tadi teman-teman semua yang tadi mungkin juga bertanya, nah, bagaimana ketika kita kehilangan Allah? Nah, hilangnya Allah, gitu kan ya, bukan hilangnya Allah ya, jauhnya mungkin ya. Ini mungkin ungkapan saking kita hilang jauhnya itu saking hilang gitu ya. Saking jauhnya sampai hilang gitu. Nah, kita sudah jauh, maka kita butuh tanda-tanda apa yang kemudian indikator apa yang membuat kita semakin jauh. Gitu kan ya. Kenali indikatornya, apa penyebabnya kita kemudian menjadi semakin jauh. Nah, maka ketika teman-teman semua kita sudah menemukan apa indikator kita yang kemudian menjauhkan, ya bisa jadi dari harta kita yang menjauhkan, bisa jadi dari ya fashion kita yang menjauhkan, bisa jadi dari budaya kita yang menjauhkan, maka perlu itu kemudian kita benahi. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kemudian dari situ akhirnya hal-hal kecil tadi ya, kita ubah dari hal kecil kita, maka insya Allah kita semoga semakin menemukan lagi posisi kita di mana terhadap Allah SWT. Mungkin itu ya Kak, yang dimaksud mungkin dihilangkan itu yang saya pahami seperti itu. Terima kasih. Oke, wah, keren. Oke, semoga terjawab buat Mbak Anita udah bertanya tadi. Makasih ya Kak Iksan atas penjelasannya, jawabannya. Makasih ya Kak. Oke, Kak Isan. Ada yang bertanya nih, ada yang mau Kak boleh kasih lebih spesifik lagi bedanya ahli ibadah sama ahli ilmu tadi. Tadi kan Kak Isan sempat bahas tuh. Oh, ya siap, insya Allah. Oke, ini saya pernah dapat kisah ini dari guru saya masalah. Apa bedanya ahli ibadah dan ahli ilmu? Nah, dan kita harus di mana nih sebenarnya? Apa kita menjadi ahli ibadah atau menjadi ahli ilmu? Nah, gini. Pada saat itu ada sebuah kisah di sebuah masjid ketika Rasulullah SAW itu hendak masuk kepada masjid tersebut. Jadi Rasulullah pada saat itu ingin masuk ke masjid. Nah, tiba-tiba Rasul bertemu dengan sesosok jin. Ya, ini dalam suatu cerita ya teman-teman. Kemudian di cerita ini kemudian dikisahkan. Nah, jin ini kemudian tersebut dia hendak ingin masuk tapi takut gitu kan ya. Ingin masuk ke masjid tapi takut gitu kan ya. Gitu. Ragu-ragu lah gitu kan ya. Kok bisa dia nih ragu gitu kan ya.
Akhirnya Nabi Muhammad SAW ini bertanya. Ini dalam satu riwayat ya teman-teman semua, maka bisa mungkin dicari atau mungkin ada yang lebih sahih ceritanya daripada hal ini. Nah, kemudian gini. Nah, kemudian Nabi bertanya, gitu kan ya. Wahai jin, gitu ya, kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Ya. Kenapa apa? Apakah kau ingin masuk gitu kan ya? Kalau mau masuk ya istilah gini lah. Kalau mau masuk masuk aja gitu kan ya. Gak usah nana gitu lah ya gitu ya. Nah, akhirnya ya jin ini dia bilang dia takut gitu kan ya. Takut kenapa? Nah, ternyata ini jawabannya bagus. Aku takut. Oke, sebenarnya gini Nabi, ya Rasul, sebenarnya aku itu ingin menggoda orang yang sedang sholat di situ, gitu kan ya. Karena dia sholatnya tanpa ilmu, gitu kan ya. Aku ingin menggodanya wahai Nabi, gitu kan. Tetapi aku takut, karena di sisinya ada seseorang yang dia tertidur tapi dengan ilmu. Kalau saya tahu semua, berarti apa? Tidurnya seorang yang berilmu itu bisa lebih berdampak kepada dirinya dibandingkan seorang ahli ibadah yang dia sholat terus tapi tanpa ilmu. Gitu kan ya. Gini teman-teman semua, akhirnya saking dahsyatnya seorang ahli ilmu teman-teman semua, aktivitas yang itu terlihat mubah atau tidak beramal ibadah itu bisa jadi ibadah buat dia. Benar gak? Itu ahli ilmu. Contoh kita teman-teman semua. Seorang Imam Syafi'i gitu kan ya, pernah seorang imam, ya saya lupa. Ini mungkin ceritanya juga masyhur ya, teman-teman juga mungkin pernah dengar. Jadi ada seorang imam. Ini imam ya, imam kepada imam yang lain gitu kan ya. Ada seorang ulama yang kemudian dia penasaran dengan keilmuan keilmuannya Imam Syafi'i. Nah, seorang ulama ini dia terheran, Imam Syafi'i kok banyak yang ngikut ya, gitu ya. Sehebat apa sih beliau itu? Nah, gitu. Penasaran lah gitu ya. Beliau tuh kayak secerdas apa sih beliau gitu kan. Beliau tuh penasaran gimana sih keseharian beliau tuh seperti apa, ibadahnya gimana sih? Mungkin yang akan terbayang tuh beliau tuh sholat terus dan sebagainya. Itu yang mungkin diabaikan oleh seorang ulama tadi. Nah, ini ulama ini kemudian mengundang ke rumahnya Imam Syafi'i ini. Nah, Imam Syafi'i diundang ke rumahnya, sebenarnya saya lupa dia yang mengundang atau dia yang datang, saya lupa ya. Tapi kurang lebih mereka bertemu, gitu kan ya. Nah, Imam Syafi'i ini kemudian dia bertemu dengan imam tadi, gitu kan, seorang ulama tadi. Nah, kemudian ulama tadi ini ya nggak langsung nanya, jadi kayak melihat kebiasaannya itu secara ngintip-ngintip gitu. Apa sih kebiasaan beliau tuh? Gitu kan. Akhirnya beliau ini seperti ini, gitu kan ya. Imam Syafi'i kemudian masuk waktu malam, gitu kan ya. Kemudian nah disinilah rasa ulama ini penasaran gimana malamnya Imam Syafi'i itu, gitu kan ya. Akhirnya Imam Syafi'i ini kemudian tertidur, oke. Terlihat oleh dia itu tertidur, gitu kan ya. Gitu. Si ulama tadi dia melihat dia semalaman, gitu kan, memperhatikan Imam Syafi'i ini semalaman, gitu kan ya. Saking penasarannya. Kemudian melihat di waktu malam Imam Syafi'i tertidur, tengah malam tertidur, semalam sepertiga malam masih tidur, hingga waktu masuk subuh kemudian beliau bangun. Akhirnya beliau heran, ini ulama mujtahid loh, gitu ya. Ini ulama kelas besar loh, kok kayak gini ya, gitu ya. Akhirnya beliau penasaran kan, kok gini, gitu kan. Akhirnya beliau penasaran ulama ini. Nah, akhirnya beliau tuh bertanya ke Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, gitu kan ya, pokoknya meminta penjelasan mengapa engkau tertidur gitu selama semalam gitu. Gitu. Apa jawabannya beliau itu? Sesungguhnya aku tidak tertidur, kata Imam Syafi'i itu. Tetapi aku di situ sedang menyelesaikan 300 masalah umat. Luar biasa nggak? Beliau dalam diemnya aja itu bisa menyelesaikan sekitar 300 masalah untuk kemaslahatan umat. Gitu kan ya. Sehingga apa teman-teman semua? Dari sini berdampak sekali seorang ilmu itu. Seorang yang dia kemudian berilmu itu sangat berdampak. Gitu kan ya. Maka ibadah itu akan semakin nikmat dengan ilmu. Belajar semakin nikmat dengan ilmu. Berkeluarga bisa senikmat dengan ilmu. Bertetangga bisa lebih nikmat dengan ilmu. Beribadah bisa lebih nikmat dengan ilmu. Dan semua apapun itu akan lebih nikmat dengan ilmu. Betul teman-teman semua? Nah, sehingga di sini akhirnya ini kemudian harus mendorong kita, gitu kan ya, bahwa menuntut ilmu itu yang saya dapatkan teman-teman semua, bukan kita tuntut ilmu sampai pintar, gitu kan ya, tetapi nuntut ilmu sampai mati, gitu kan ya. Sampai mati kita tidak dituntut pintar, kita juga tidak membiarkan diri kita untuk bodoh, gitu kan ya. Tetapi bagaimana nih, kemampuan mana kita? Jadi ini yang saya dapatkan. Kita menghafal Quran bukan karena ingin hafal, bukan karena itu bukan ya, bukan karena ingin selesai, bukan, tapi karena ingin kita memiliki pribadi yang itu senantiasa bersama dengan Quran. Gitu kan ya. Itu teman semua. Mungkin kurang lebih seperti itu apa yang mungkin saya ketahui apa bedanya dengan ahli ilmu dan ahli ibadah, gitu. Maka kalau ahli ilmu itu pasti bisa ibadah, yang ahli ibadah belum tentu dia punya ilmu.
Kira seperti itu. Allah. Oke, wah, berarti penting banget bahwa kita tuh jadi ahli ilmu atau ahli ibadah, Kak Isan. Ahli ilmu yang itu ahli ibadah. Jangan sampai satu aja ya, pas Ya, dua-duanya. Tapi karena yang ilmu diutamain pasti ahli amal. ilmu dulu ya. Ya. Ya, betul. Oke. Oke, ada satu lagi nih Kak Isan dari kolom komentar. Kak, kalau kita dikasih ujian, berarti Allah rindu sama kita ya? Kalau kita dikasih ujian dong. Ya. Ya. Betul sekali teman-teman semua. Ya, jadi gini teman-teman semua. Allah tuh senantiasa kayak apa ya? Ngajak gitu loh ya. Ngajak. Di sini tuh kalimatnya tuh memuliakan, ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Tuhan nafsul mutmainnah gitu kan ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa nafsul mutmainnah ini? Adalah nafsu yang kemudian nafsu mutmainnah ini adalah kemudian nafsu yang sudah tunduk pada wahyu. Nafsu yang sudah tunduk senantiasa ruku gitu maksudnya sujud gitu ya. Nafsu yang senantiasa tunduk kepada taat gitu kan ya. Nafsu yang kemudian itu sudah merelakan apa yang menjadi egonya itu kemudian tunduk. Itu nafsu mutmainnah gitu kan ya. Nah, apa kemudian irji'i ya kan kembalilah gitu kan ayo sini gitu ila rabbiki radiyatan mardiyah dalam keadaan yang diridhoi dan sebagainya ada maka ujian itu gini teman-teman semua nah gini kalau saya kita lihat ujian di sekolah teman-teman semua ya orang tuh diuji itu untuk mendapatkan apa mendapatkan nilai benar nggak nilai gitu ya kemudian ada orang yang dia bisa ikut ujian ada orang yang nggak bisa ikut ujian ada syarat-syaratnya gitu kan ya nah maka orang-orang yang ujian itu gitu ya, dia itu adalah orang-orang yang pilihan yang kemudian dia harus mengikuti dan akan kemudian diseleksi gitu kan ya. Maka kita beruntung ketika masih bisa mendapatkan ujian itu. Karena gini teman-teman semua, ada orang yang kemudian itu dia hidupnya lega, dia hidupnya luas gitu kan ya. Kemudian tapi dia tidak dicintai Allah SWT. Siapa itu? Orang-orang kafir gitu kan ya. Coba kita lihat orang-orang kafir itu kok kaya-kaya, teman-teman. Benar nggak? Orang terkaya itu siapa? Elon Musk sekarang ya. Elon Musk atau siapa ya? Ada orang-orang konglomerat India itu juga ada, gitu kan ya. Itu rata-rata semua dia kafir. Nggak ada orang Islam, gitu kan ya. Kebanyakan ya teman-teman semuanya. Atau orang-orang yang kemudian teman-teman suka ngeliat Cindo, gitu kan ya. Cindo teh asa kaya-kaya teuing kan gitu ya. Kerja naon kan gitu ya. Kerjanya apa sih kan gitu ya. Asa tuh apa ya, kerja-kerja wae gitu kan ya. Tapi apa ya, asa nggak kelihatan kerja tapi kok kaya gitu ya. Kita yang gini kok asa sengsara gitu ya. Misalnya gitu ya teman-teman. Nah, saya di sini mulai terbuka bahwa orang-orang kafir itu kenapa kaya dan saya ternyata tidak heran ketika saya tahu ada sebuah ayat yang itu menjelaskan secara gamblang bagaimana orang-orang kafir itu benar-benar dibuat apa ibaratnya anak bawang lah sebutnya ya anak bawang nggak diajak main sama Allah maksudnya apa tidak diuji di dunianya gitu ya jadi anak bawang udah nikmatin aja dulu nah beda sama orang yang ikut permainan tersebut gitu ya nah maka orang itu disebutnya anak bawang kenapa ini karena ada satu dalil yang ini bagus banget semoga bisa menginspirasi hati-hati kita semua. Falamma nasuma dzukiru bi lafatahna alaihim. Oh, falamma nasuma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Maka apa nih artinya? Maka ketika mereka orang-orang kafir itu nasuma dzukiru bi melupakan apa yang telah kami turunkan. Apa yang turunkan? Al-Qur'an, nabi-nabinya, gitu kan ya. Dan semua syariatnya. Maka apa? Lafatahna alaihim abwaaba kulli syai. Maka kami akan bukakan mereka pintu-pintu dari manapun. Jadi kalau teman-teman mau jadi orang kaya hari ini, kafir lah, gitu ya. Jadilah orang kafir. Kalau teman-teman mau kaya mendapat kehidupan dunia ini, jadilah kafir yang sekafir-kafirnya, gitu ya. Kenapa teman-teman bakal dibuka semua pintu harta-harta, pintu-pintu yang kemudian itu menjadi pintu dunia, itu akan dibukakan selebar-lebarnya. Nah kan nggak heran kan? Sekarang orang kafir banyak. Nah itu, tapi apa? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, maka ketika mereka sedang bergembira dengan apa yang tadi didapatkan, akhadnahum baghtatan. Maka kami akan azab mereka secara tiba-tiba. Gitu. Nah, ya gini.
Kemudian disinilah pentingnya kita tadi masuk menjadi seorang pemain. Orang yang tadi ikut ujian. Kemudian kita ketika melihat teman-teman, kita melihat perlombaan. Dulu misalnya kita gini ya, kita suka kan pas masih bocil, kita suka main ya. Tiba-tiba ada, misalnya kita SD lah ya, tiba-tiba ada bocil yang datang, gitu kan ya, ikut main. Bisa disebutnya apa? Anak bawang, bener nggak? Apa? Ikut main tapi nggak diaku, gitu ya. Suka gitu kan? Nah, lebih seru mana? Jadi anak bawang atau ikut lomba? Ikut yang main seru, gitu ya. Kita ngerasa ya lebih enak main lah ya, gitu ya. Nah, ibarat gitu. Nah, maka kita ambillah bentuk ujian tuh, ambillah. Kita mesti diakui dalam permainan tersebut. Gitu ya. Kita nggak jadi anak bawang. Gitu ya. Karena anak bawang, misalnya, dia tidak akan mendapat nilai, gitu ya. Anak bawang, dia tidak akan merasakan nikmatnya lomba. Gitu. Nah, maka teman-teman semua di sini, alhamdulillah kita mesti diakui, masih dirindukan oleh Allah SWT. Ya, teman-teman semua, Allah sudah menciptakan tubuh kita ini gratis, teman-teman. Bayangin ini ya, mata ini yang membentuk Allah gitu kan ya. Buat kita coba ya, gimana ya rasanya ya, dikasih gitu loh ya, maksudnya rambutnya model gini, badannya bentuknya gini gitu kan ya, kupingnya gini gitu kan ya, setiap sarafnya itu Allah nyiptain, ada berapa saraf yang perlu dipasang gitu. Maka sangat mudah bagi Allah itu hanya mengampuni dosa-dosa, itu pasti mudah banget, benar nggak? Menghapus sesuatu yang sudah ada itu pasti gampang banget. Ya gini ya, ibaratnya gini teman-teman, Allah menciptakan manusia bisa gitu kan ya. Kemudian ada orang yang nggak percaya tentang kematian. Nanti kita tidak akan dibangkitkan lagi, mana mungkin kita bisa dibangkitkan lagi. Pertanyaan gini, Allah aja mampu menciptakan yang ada, apalagi menciptakan kembali apa yang sudah ada, benar? Sama tadi, ya kan? Kita berbuat dosa nih, maka Allah sangat mudah untuk menghapus dosa, itu gampang banget. Nah, maka tapi isilah kita, apakah kita termasuk orang yang dihapus atau enggak? Gitu ya teman-teman semua ya. Semoga itu menjadi nasihat buat kita semua, teman-teman semua, termasuk diri saya dan diri kita semua yang mendengarkan hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Oke, kalau bicara soal itu emang berat kata Dilan ya. Apalagi ridhonya Allah untuk kita itu ujian. Berarti kalau ujiannya berat, berarti ridho Allah tuh semakin berat sama kita gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan dari lanjutan nih Kak Isan. Dari yang terkait dengan orang berilmu dan orang berilmu sama apa tadi? Orang berilmu dan ahli ilmu dan ahli ibadah tadi. Jadi ini ada pertanyaan, Kak, bagaimana dengan orang yang sudah berilmu tapi tidak diamalkan atau malah menyombongkan diri? Itu gimana? Oke. Iya teman-teman semua. Ini bagus. Lah kok banyak ahli ilmu itu kemudian dia sombong. Ahli ilmu dia bahkan masuk neraka. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, ahli ilmu itu tidak menjadi kunci bagi seorang masuk surga. Karena ada tahap yang setelahnya itu harus dilewati bagi seorang ahli ilmu. Gitu kan ya. Ahli ilmu seperti apa? Yang kemudian dia bisa selamat. Nah, saya dapat rumusnya teman-teman semua. Dari guru saya. Kullu nasi niyamun ilal alim, wa kullul alim niyamun ilal amil, wa kullul amil niyamun ilal mukhlis. Nah, ini sebuah kata-kata yang sering saya ulang dan semoga saya ingat selalu tentang hal ini. Nah, kullu nasi niyamun, semua manusia tertidur, ilal alim kecuali orang yang punya ilmu. Wa kullul alim, dan semua orang yang berilmu itu adalah tertidur kecuali orang yang beramal, dan orang yang beramal itu semua tertidur kecuali orang yang ikhlas. Maksudnya apa teman-teman semua? Nah, semua orang itu pada hakikatnya dia bodoh. Kita lahir dalam keadaan bodoh, baca aja nggak bisa, jalan aja nggak bisa, makan aja harus disuapin, jalan aja harus gitu ya, harus digendong. Saking lemah kita manusia, jadi orang yang bodoh. Nah, tetapi teman-teman semua, tetapi kemudian kita harus pada masuk lantai kedua kita, atau derajat kedua, atau apa? Ahli ilmu. Nah, ahli ilmu itu adalah orang yang kemudian dia berilmu. Nah, maka orang yang berilmu, dia akan derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang bodoh. Mau gimana pun, mau dia sombong, mau dia apapun, dia tetap berada lebih tinggi daripada orang bodoh. Benar gak? Meskipun dia ini sombong nih, dia ini jahat, dia ini wah luar biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat jahatnya orang pinter dan jahatnya orang bodoh itu beda. Contoh teman-teman semua, apa bedanya koruptor, gitu kan ya, koruptor timah, gitu kan ya, dengan maling sendal, gitu kan ya. Apa bedanya teman-teman semua? Kesamaannya mereka adalah sama-sama maling, gitu kan ya. Tetapi yang satu dia malingnya 300 triliun, yang satu dia cuma sendal. Gitu ya.
Maksudnya apa? Orang yang pinter sekalinya jahat, dia tuh bisa benar-benar jahat. Bisa melebihi jahatnya orang bodoh. Begitupun ketika dia berbuat baik. Maka orang yang berbuat baik, ketika dia pintar, maka dia akan lebih bisa berdampak dibandingkan orang bodoh yang dia kemudian berbuat baik. Paham maksudnya, teman-teman? Nah, tapi gini teman-teman, ketika tadi kita menjadi ahli ilmu, kita punya ilmu, kita punya sakofah, kita bisa baca Al-Quran, misalnya, kita punya nih ilmu tentang agama. Nah, maka kita tidak boleh berbangga terhadap itu. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena ada level lagi yang belum kita lalui. Itu apa? Amil, orang yang beramal. Maka orang yang beramal itu adalah orang yang kemudian dia sudah lewat tentang ilmunya. Maka orang yang beramal pasti dia punya ilmu, gitu kan ya. Karena amal itu diakui ketika dia punya ilmu. Gitu. Karena kita tahu semua. Nah, kan tadi, ketika orang yang beramal kemudian dia tuh punya ilmu, maka dia akan lebih berdampak, gitu kan ya, terhadap bobot dari amal tersebut, mulai dari pahala, kebaikannya, keberkahannya, misalnya dibandingkan orang bodoh. Kita. Maka sebuah amal itu kita tidak bisa dilalui, kecuali harus dilalui dengan ilmu dulu. Paham ya tangganya ya? Kita bodoh, kemudian belajar, kemudian beramal. Coba, dari bodoh kita beramal, coba. Mau amal apa? Orang kita bodoh. Nah, gitu ya. Bisa terus baliknya. Kita berilmu, tapi kita tidak amal. Nah, itu juga semua hal yang itu kemudian keduanya adalah salah. Nah, bagaimana? Itu tadi, sesuai dengan tangganya. Nah, kemampuannya seperti apa ya, teman-teman? Nah, ini masih berjalan sesuai dengan umur kita, teman-teman. Kita hanya. Kemudian yang baru, orang yang beramal, dia sholat dengan ilmunya, dia ibadah dengan ilmunya, dia mengarang kitab dengan ilmunya, dia ya talk show dengan ilmunya, gitu kan ya, dia beramal dan sebagainya, punya murid banyak, tapi jangan bangga dulu karena masih ada tangga terakhir, gitu apa? Al-mukhlis, orang yang ikhlas. Maka ikhlas itu adalah hanya bisa diraih oleh orang yang berilmu kemudian dia beramal, gitu ya. Nah, paham tangganya teman-teman? Nah, maka inilah baru kemudian kita semoga bisa dan pahami bahwa dari sinilah pentingnya ilmu, amal, kemudian bisa melatih hati kita, gitu ya. Nah, sampai kapan? Nah, ini maka sampai mati, teman-teman. Ini mungkin berat menjadi orang ikhlas itu. Maka ikhlas itu tidak mudah. Maka ketika teman-teman bisa ikhlas, berarti teman-teman semoga bisa menemukan ini derajat yang tadi yang keempat ini. Nah, semoga kita mati dalam keadaan ikhlas, teman-teman semua. Gitu. Berarti apa? Ketika kita sudah ikhlas ini, berarti kita sudah clear tentang masalah ilmu dan amal. Sampai kapan? Sampai kita mati. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak Praka dan teman-teman semua yang hadir di sini. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah cukup? Ada ya? Kita coba tanya deh, Kak ya. Ya, enggak. Oke, teman-teman, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, closing statement-nya di akhir nanti. Insya Allah paham. Oke, insya Allah paham tuh. Gimana teman-teman yang lain? Atau udah paham semua nih? Kalau udah paham semua, ya alhamdulillah. Berarti tinggal menerapkan aja ilmu yang disampaikan. Amin, amin. Semoga bisa kita semua ya. Iya. Gimana? Kayaknya dari tadi itu cuma 2 orang yang bertanya. Kayaknya semua orang ini paham semua kayaknya. Ya, bagus. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita nanti sama mereka. Semoga teman-teman di sini udah paham semua dengan materi apa yang disampaikan oleh Kak Ihsan, dan semoga juga teman-teman di sini bisa menerapkan apa yang telah Kak Ihsan sampaikan tadi. Oke, mungkin karena teman-teman sini sudah nggak ada yang tanyain, eh, saya rasa mungkin sudah paham ya. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Kak Ihsan, boleh? Sebelum kita tutup nih Kak Ihsan. Apa ya? Atau pesan-pesan deh boleh. Apa ya pesannya? Ada sih, gitu ya. Yang penting mah besok hari Selasa teman-teman semua. Gitu aja, gitu. Oke. Teman-teman besok ada tugas dan semuanya, gitu ya. Semoga dilancarkan teman-teman semua. Semangat ya, gitu ya. Karena Hike itu sendiri, kalau bisa dilihat dari logonya teman-teman semua, gitu ya. Itu logonya itu menggambarkan sebuah kelak-kelok kehidupan, ya. Jadi itu sebuah ibarat anak tangga kayak logo Adidas, gitu kan ya. Jadi berarti apa? Hidup tuh tidak rata, teman-teman semua. Life is never flat, gitu ya. Hidup tuh tidak rata, bos, gitu kan ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman semua. Semangat ya. Jauh semoga dikuatkan. Sampai jumpa mungkin di pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak Ihsan atas materinya, atas waktunya nih malam hari ini telah menyempatkan hadir untuk mengisi Hike pada agenda September ini. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapat pada malam hari ini dan kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita terapkan ataupun bisa kita jalankan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk mengambil berkah ataupun terjadi kesalahan selama agenda ini berlangsung, kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim.
Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, sampai jumpa di agenda selanjutnya. Saya Prakasuta pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Isan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Bye-bye teman-teman.